Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir hayatnya Rasulullah SAW wafat di Madinah, yang kemudian dimakamkan di dalam rumah Aisyah, yang kini sudah menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Kondisi makam Rasulullah SAW dijaga dengan ketat, pintu pun ditutup dengan rapat, dengan pagar, dan dijaga dengan tentara kerajaan. Hal ini dilakukan mengingat pasti banyak umat yang ingin mendekat jika makam ini dibiarkan, yaitu terbuka. Selain itu juga untuk mengantisipasi upaya dari orang-orang yang ingin bertindak jahat seperti mencuri jasad Rasulullah SAW. Hal itu dibuktikan dalam sejarahnya pernah 5 kali terjadi upaya pencurian jasad Nabi Muhammad SAW. Dari Mesir hingga penguasa negeri-negeri di Eropa yang bersekongkol merencanakan pencurian jasad Nabi Muhammad SAW. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menggagalkan tindakan jahat tersebut. Ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu melindungi jasad Rasulullah SAW. Lantas bagaimana kisah sejarah percobaan pencurian jasad Nabi Muhammad SAW? Ikuti terus yaitu jejak kami di channel berikut ini. Aksi yaitu pencurian jasad Rasulullah SAW. Yang pertama pada masa Al-Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi. Kisah upaya pencurian jasad Nabi SAW ini ditulis oleh Muhammad Ilyas Abdul Ghani, salah satu penulis buku sejarah Masjid Nabawi Asy-Syarif. Dalam bukunya ia menulis bahwa percobaan pencurian pertama dilakukan pada masa Al-Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi. Kita ketahui bahwasanya Al-Hakim bi Amrillah merupakan sosok raja dari Daulah Fatimiyah. Padahal ia beragama Islam, namun zalim dan menyimpang dari ajaran Allah, sehingga rakyat Mesir sering dibuat resah pada masa pemerintahannya. Pada masa itu seorang zindik mengusulkan pada sang raja agar mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian dunia kepadanya dan negerinya dengan menghadirkan Rasulullah SAW ke Mesir. Otomatis jikalau niat yaitu untuk mencuri jenazah Rasulullah SAW dan dibawa ke Mesir, maka negeri ini akan menggantikan Madinah serta dikunjungi banyak orang. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, rencana jahat tersebut pun gagal. Pada malam rencana tersebut dijalankan, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin besar ke Madinah dan bumi terguncang karena kuatnya angin itu. Hal ini menjadi penghalang tujuan para penjahat tersebut. Pencurian jasad Rasulullah yang kedua pada masa Al-Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi juga. Kegagalan rencana awal tidak membuat Raja Al-Hakim bi Amrillah tersebut jera. Ia kembali menyusun rencana untuk mencuri jasad Rasulullah SAW. Kali ini prajuritnya mampu memasuki Madinah, dan untuk melancarkan aksinya mereka tinggal di dekat Masjid Nabawi. Mereka mulai menggali tanah untuk membuat satu terowongan menuju makam Nabi Muhammad SAW. Namun dengan izin Allah, keajaiban pun kembali terjadi, yaitu terdengar suara menyeru di tengah-tengah masyarakat Madinah, "Nabi kalian akan digali kuburnya." Masyarakat pun kemudian melakukan penyelidikan dan mendapati utusan Al-Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi tengah menggali terowongan di dekat Masjid Nabawi. Mereka kemudian dihukum dan dibunuh. Yang ketiga, rencana pencurian jasad Nabi SAW oleh penguasa di Eropa.
Sejarah ini ditulis oleh sejarawan Ali Hafiz dalam kitab Fusul Mim Tarikhi Al-Madinah Al-Munawwarah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1164 atau 557 Hijriyah. Saat itu kondisi umat Islam dalam keadaan melemah karena masa perang salib, sehingga para penguasa Eropa bersepakat untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Pada musim haji, para penguasa negeri-negeri Eropa mengirim 2 orang utusan untuk mencuri jenazah Rasulullah SAW. 2 orang itu menyamar jamaah haji dari Andalusia yang memakai pakaian khas Maghribi. Keduanya ditugaskan melakukan pengintaian untuk mencari kesempatan mencuri jasad Nabi SAW. Setelah melakukan analisa lapangan, keduanya memberanikan diri untuk menyewa sebuah rumah yang lokasinya di dekat dengan makam Rasulullah SAW di sekitar Masjid Nabawi. Mereka lalu membuat lubang dari dalam kamar penginapannya menuju ke makam Rasulullah SAW. Namun rencana tersebut digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui seorang hambanya yang soleh, yaitu Sultan Nuruddin Mahmud bin Zanki. Sang sultan penguasa Mesir dan Syriah itu suatu malam bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Sang Nabi menunjukkan 2 orang berwajah Eropa seraya berkata, "Wahai Mahmud, tolonglah aku dari 2 orang ini." Sang sultan pun terbangun dan terkejut. Ia lalu berwudu dan melanjutkan tidur. Namun ia kembali bermimpi yang sama sehingga 3 kali berturut-turut. Pada pagi harinya, Sultan Mahmud menceritakan mimpinya kepada para menterinya dan berpikir bahwa telah terjadi sesuatu di Madinah. Akhirnya Sultan bersama 1000 pengawal dan harta yang banyak berangkat ke Madinah. Sesampai di Madinah, ia segera sholat di Raudhah. Kemudian menziarahi pusara Rasulullah SAW. Sultan duduk termenung di depan pusara Rasulullah. Segera setelah itu Sultan memerintahkan agar seluruh penduduk Madinah berkumpul, terutama penduduk dan penziarah di sekitar Masjid Nabawi. Kemudian Sultan membagi-bagikan hadiah pada setiap orang yang datang dengan harapan bisa bertemu dengan 2 orang yang dilihat dalam mimpinya itu. Namun sayang, ia tidak bertemu dengan 2 orang yang dicarinya itu. Kemudian Sultan Nuruddin lalu berkata, "Apakah ada yang belum mendapatkan hadiah?" Kemudian mereka menjawab, "Tidak ada kecuali 2 orang dari Andalusia." Keduanya tidak mengambil sedikit pun karena tengah khusyuk beribadah di Raudhah dekat makam Nabi. Setelah dicari, 2 orang itu segera dihadapkan kepada Sultan Nuruddin untuk diinterogasi. Pada awalnya mereka mengaku sebagai penziarah muslim dari Andalusia. Namun wajah mereka terlihat gurat-gurat, ketakutan, panik, dan jawabannya pun berbelit-belit. Untuk mendapatkan kebenaran jawaban itu, 2 orang tersebut kemudian dibawa ke bilik dinding dan dibukalah celananya. Ternyata 2 orang itu tidak berkhitan. Setelah diinterogasi terus-menerus, keduanya mengaku bahwa mereka adalah tentara salib. Mereka pun mengaku melaksanakan tugas suci dari sebuah liga internasional untuk mengambil jasad Nabi Muhammad SAW dan dibawa ke Eropa. Usaha pencurian itu sudah mereka lakukan sejak lama dengan cara menggali terowongan di sebelah kiblat luar Masjid Nabawi. 2 utusan itu akhirnya pun dihukum mati. Yang keempat adalah kelompok perampok. Upaya keempat ini saat sejumlah orang mencuri dan merampok kafilah jamaah haji. Kemudian mereka bertekad untuk menggali makam Nabi Muhammad SAW. Mereka berbicara dan terang-terangan mengutarakan niat mereka. Mereka lalu menyeberangi laut menuju Madinah. Kemudian Allah menolak serangan mereka dengan kapal yang telah disiapkan dari Mesir, Al-Iskandariyah, yang mengikuti mereka.
kemudian menangkap mereka semuanya dan memenjarakannya. Kelima, 40 orang ingin menggali makam Abu Bakar dan Umar. Usaha kelima ini dilakukan dengan rencana menggali makam Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Itu terjadi di pertengahan abad ke-7 Hijriyah. Sejumlah orang yang mencapai 40 orang dari Aleppo, Suriah, ingin menggali kubur di malam hari. Kemudian bumi pun terbelah dan menelan mereka. Hal ini diceritakan oleh pelayan Al-Haram An-Nabawi pada saat itu. Dia adalah Sawwab Asy-Syamsu Al-Mati, dan inilah yaitu percobaan untuk mencuri jasad Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya dipanjangkan umurnya, sehat zahiran batinnya, dilapangkan rezekinya, senantiasa mendapatkan lindungan, keselamatan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.